Ibra. Jadi kurang berapa coba ya? Itu kemana itu? Nyusul ya. Dek kemana dek? Sholat dulu. Oh menggugah. Oke ya, sambil menunggu kita mulai saja. Posisi duduk jangan jongkok, sila, bersila, bersila ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih diberi sehat sampai dengan siang hari ini ya. Besok siang mungkin kita sudah tidak beraktivitas melakukan perkemahan lagi karena ditutup dengan upacara HUT Pramuka yang ke-64 ya. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan materi Morse ya. Morse beda dengan Simapur ya. Tadi adik-adik sampai 2,5 jam belajar Simapur. Dan saya pun merasa seperti itu, betapa rumit, sulit menghafalkan ya. Bukan adik-adik saja yang merasakan, saya pun dulu demikian. Tapi saya sempat dulu juara waktu lomba tingkat penggalang ya di suatu kabupaten. Dan sekarang sudah banyak lupanya ya. Nah, untuk Morse itu akan lebih simpel ya daripada Simapur ya. Silakan duduk, menghadapnya ke sini. Jadi lebih simpel, ada mestinya lebih semangat lagi ya. Yang tahu arti Morse apa? Panggilan melalui fluid. Panggilan melalui fluid. Terus ada yang jawab lagi? Disempurnakan? Ada yang bisa menyempurnakan lagi? Itu juga sudah betul. Kode ya, ingat. Kode mengirim pesan. Bisa lewat suara, bisa lewat cahaya maupun lewat getaran atau ketukan. Kenapa harus lewat cahaya atau suara? Itu bertanda orang tersebut menyampaikannya agak jauh. Ya kalau saya ke sini ke siapa nih, Misbah? Kok pakai Morse? Wong di sini saja Misbah, ya. Ambilkan belikan bensin, kan begitu aja ya. Tapi kalau saya di tengah laut, Misbah di pantai, bisa pakai Morse saya. Tolong ambilkan bensin 1 liter. Saya berada di kapal, misalnya kehabisan bahan bakar. Tapi kalau dekat begini, nggak usah pakai Morse-Morsean atau Simapur barangkali, pukulkan aja. Ya, ngomong langsung aja. Ya, jadi sandi itu digunakan pada saat jarak kita yang tidak terlalu dekat. Ya. Dari sini ke kantor bisa pakai Morse. Daripada teriak terlalu menghabiskan energi ya. Lah Morse ini saya bilang bahwa penyampaiannya bisa dilakukan dengan cahaya ya kalau malam hari. Bisa juga dengan ketukan, bisa juga dengan fluid tadi ya. Siapa yang jawab fluid tadi? Tandanya bagaimana? Nah, cuma pakai titik dan garis ya, garis pendek. Saya yakin ada juga masih banyak mengingat ya, waktu kalian mungkin masih di SMP atau di SD, yang namanya Morse itu sudah umum ya. Ini hanya pencerahan saja ya, bukan hal yang baru. Yakin bukan hal yang baru. Semua mengalami, semua mengenal Morse ya.
Ini hanya penyegaran saja. Morse ini sebuah perintah, minta tolong, kan begitu? Yang bisa dilakukan dengan jarak yang agak jauh. Contoh apalagi? Pesan Morse apa? Ayo yang putri biar nggak ngantuk. Tadi kan saya sudah contohkan, tolong belikan 1 liter bensin. Apalagi? Pesan Morse contohnya. Ambilkan ayam itu. Ambilkan ayam itu. Mana itu? Itunya kemana? Ambilkan ayam yang, carikan ayam yang warnanya 3 jenis misalnya gitu ya. Akhirnya dengan ada perintah itu, yang diperintah lari mencari. Ambilkan buku di lemari atau di rak sab keempat misalnya. Itu yang menerima Morse di depan rumah. Oh, yang ini yang buat Morse mungkin di pantai atau di pesisir. Tolong belikan HP. Nah, kira-kira yang ngomong begitu di mana? Di depan konter. Nah, terus yang dikasih Morse di seberang jalan. Nggak bisa. Jarang ya. Morse itu umumnya ya dari kapal ke pantai. Misalnya dari gunung ya ke lembah, itu bisa juga. Saya pernah naik ke gunung ya. Gunung Tegalegok. Tegalegok. Legok Lega. Jadi saya pernah naik ke puncak gunung namanya Legok Lega, membuat Morse sinar karena malam itu sudah jam 6 sore. Sedangkan teman-teman ada di bawah, akhirnya pakai Morse. Jadi kalau pakai cahaya kan juga cuma cukup cahaya, terus cahaya panjang gitu untuk yang garisnya. Ada yang ingat B? Seperti apa B? Strip, titik, strip atau titik strip? Titik strip. Coba ini yang ya, untuk mengingat aja saya kasihkan print outnya ya. Bisa ada. Ini dua karena jaraknya lebih. Ini di belakang ya. Nah, B ya. B teh strip tit. Nah, ya. Bunyikan huruf I. Nah, itu sudah punya. Ya. Kapan itu? Oke. Dari kemarin, oke? Huruf A. Pendapat. Sudah ada yang hafal ini? Benar, hafal A sampai Z. Lihat buku. Hafal kalau sudah apa? Contohnya A ya. Kan gitu. Jadi adik-adik siapkan catatan. Dicoba ya. Buku sama pulpen. Ini dah habis ini. Ayo buku. Apa? Buku ini kan pinggirnya ini posit. Dari tengah itu nih. Apa? Coba ya. Ditulis apa yang saya morsekan. Oke? Huruf pertama ya. Harus cepat nulisnya ya, jangan ulangi Pak, nggak boleh.
Mau Pak, mau Pak. Nah, yang lain jelas nggak? Tanya tetangganya. Oke, sudah Pak. Udah Pak. Udah. Coba teriak. Ada yang bisa jawab? Ya, terus? Teriak. Siang cuaca panas. Betul nggak? Siang cu panas. Hah? Siang Siang cu panas. cu panas. Singkat Pak. Cuaca panas. Cu panas. Oke. Saya juga tidak basang konsep ya. Maunya saya siang cukup panas. Tapi ternyata kaknya juga saya ketinggalan. Iya toh? Nggak ada kaknya. Siang cukup panas. Ya. Tapi itu bukan sebuah perintah. Ya, itu hanya informasi saja. Cuaca di sini hujan deras misalnya. Itu mengabari terhadap teman-teman yang ada di seberang sana. Artinya yang di lembah tidak boleh naik karena cuaca sedang hujan misalnya gitulah. Jadi sangat penting Morse ini. Selama tidak ada HP. Ya, dulu kan tidak ada HP. Tapi ya itu pun selama ada jaringan ya. Kalau tidak ada jaringan, Morse itu juga sangat diperlukan. Sekarang saya coba memerintah. Ketua regu ada? Ketua sangga ada? Ada. Oke. Nanti yang bergerak cuma 4 orang saja. Saya memberikan perintah lewat Morse. Ya? Yang lainnya duduk aja. Oke, tak buat perintah lewat Morse. Ketua regunya mana? Ini. Yang mencatat siapa? Ini tugas kelompok, cuma nanti yang bergerak atas perintah saya hanya ketuanya saja. Oke? Paham ya? Yang terakhir saya ulangi. Ya. Oke.
Apa perintah saya? Silakan. Siapa yang cepat, siapa yang dapat. Waduh. Ada yang bisa? Coba ulang 1 kali saja lagi, Pak. Yang putra bisa? Oke. Ini namanya juga kesusu orang yang minta ya. Kesusu itu terburu-buru ya. Kita ulangi lagi. Sudah. Cari banteng. Donat. Cari donat. Ayo, ada yang betul nggak? Cari gua asli. Dia cari. Cari. Cari donat. U-nya kemana? Tadi kan saya trit. U kan? Coba lihat. Ada U nggak di situ? Ada yang ngetik U nggak? Titik strip ada nggak? Lah cari donat nggak ada U-nya. Cari kok donat. U-nya kemana tadi? Hah? Cari obat. Cari Bu. Dia nih apa? Ada yang betul? Cari daun obat. Mak, itu ya. Kalau pesan di Morse itu memang sesingkat itu, tidak boleh panjang-panjang. Disingkat tapi padat. Jadi kalau pesan Morse bertele-tele misalnya cari daun obat yang warna hijau yang tumbuh, wah itu kelamaan pesennya. Jadi singkat saja, cari daun obat. Di sekitar sini ada ini juga obat ya, daun ini. Oke. Daun pepaya juga obat, begitu. Jadi dengan adanya perintah itu secepat kilat adik-adik harus mencari apa yang diperintahkan oleh si pengirim berita. Itu ya. Coba sekali lagi ya. Sekali lagi. Siap. Yang ini tolong harus betul ya. Kok salah terus ini? Dicermati ya, satu-satu.
Jadi begitu peluit bunyi langsung tinggal tulis titik dan strip. Harus cepat ya, karena ini nggak bisa diulang kalau morse suara ya. Sudah? Ya. Yang gak jompon dulu ya. Iya, boleh mau mbak, enak mbak. Kena tak? Bos kartu. Semut hitam. Cari semut hitam. Iya, lakukan cepat. Tidak boleh ada komunikasi gitu lagi. Mana saya dengar, kan nggak akan dengar di seberang lautan sana. Sini. Oke, ini dari Regu Putra ya. Kutu bukan. Semut. Kok kecil banget. Oh iya, ini udah. Semut. Barangnya semut. Semut bisa kacau. Kilo yang kedokong kilo. Kilo kumpul no. Aku soalnya Pak, ini Pak semut hitam. Pak, Sang Bayu. Rokokut nemu Pak. Jadi begitu ya. Oh ya. Pak ini Pak. Wes di sana Ini. wes. Udah. Sik Pak iku Pak. Nuwun ki Pak, aku kan Pak. Pak semut hitam lho Pak. Semut. Pak. Sudah. Pak, lari Pak. Pak kok lari piye Pak? Loh, sing kedua Ya. tadi tuh mau ta Pak? Cuma Nyamang Pak. jadi begitu ya, ini adik-adik. Jadi begitu dapat perintah seperti itu, tidak usah komunikasi lagi. Kan jaraknya jauh. Oke. Cari domba iku mbak nanti kok nyari dene. Cari semut hitam. Nah, kenapa harus teriak lagi? Ya, cepat bergerak, gitu ya maksudnya. Tadi mana? Dari Putra ya? Yang pertama Regu Putra tadi. Terus dari Sangga Putra. Terus Putri semua. Oke. Simpel ya sebetulnya, cuma adik-adik memang harus pegang ini ya. Kalau yang belum hafal, ini harus dipegang. Nah, kayak Misbah tadi ternyata sudah pegang di buku. Ada yang bertanya soal Morse? Ya? Ada yang bertanya? Ada yang kurang jelas? Apip? Apip juara Simapur. Tolong ya. Kalau Ayo berarti waktu kon aku ya padane kon aku. Ada yang bertanya? Kondo aku bingung. Kalau sudah tidak ada yang bertanya berarti kalian sudah jelas ya. Ini PR aja di rumah ya. Kalau ada waktu dibaca-baca
Satu hari 5 huruf saja sudah cukup. Ya. Sehari 5 huruf saja. Sudah bagus. Dalam waktu seminggu kalian sudah hafal semua. Ya. Bisa Pak, Bisa. 1 bulan baru bisa. Kemudian untuk mengingatkan saja, ini morse sudah selesai ya. Di materi saya ada sedikit yang perlu kalian pahami soal arah mata angin ya. Kalau yang sudah hafal, syukur alhamdulillah. Arah mata angin juga sangat penting bila mana kita benar juga. Bila mana kita kesasar di suatu tempat. Biasa melihat matahari. Oh, timur di mana? Kalau pagi iya matahari di timur. Kalau kita sudah tidak pegang jam gitu, terus awan banyak, kita juga sulit menentukan arah ya. Jadi kalau kita sudah bisa melihat utara dan selatan, itu utara ya, selatan. Kalau itu utara, itu selatan, berarti ini mana? Timur. Siapa yang bilang barat? Aril. Ya Allah. Barat daya. Timur barat. Berarti sholatnya ke sana, Aril. Jadi kalau itu utara, di belakang saya barat, selatan, berarti itu timur, barat. Di sela-sela ini yang kalian harus pahami. Antara utara dengan timur itu ada timur laut. Antara timur dengan selatan tenggara. Itu sudah pinter tuh. Terus antara selatan dengan barat, kok timur barat? Barat daya ya. Antara utara dengan barat, barat laut. Coba saya tes satu ya. Yang dia mengantuk. Ya. Antara selatan dengan timur. Iris. Apa namanya? Nyar. Yes, iya. Selatan itu timur, berarti ini. Itu apa? Tenggara. Itu saya nanya Rizky. Makanya tolong diperhatikan. Saya di sini juga jauh-jauh ya dari Paciran ke sini ngajar. Tapi tidak didengarkan kan percuma. Oke, saya tunjuk lagi. Yang tadi ngantuk. Enggak, yang baru datang aja. Itu siapa? Dava ya? Dava. Antara barat dengan utara. Barat sana, utara sana, berarti ke sini toh. Apa ini? Barat laut. Ingin mudahnya, biar mudahnya kalian buat lingkaran gini ya. Buat lingkaran kayak gini ya, Dava. Dibagi 4. Tuh. Ini utara, ini selatan, ini barat kan, ini timur. Nah, sela-selanya ini kalian yang harus hafalkan. Berarti ini kan tenggara ya. Ini barat daya. Ini barat laut. Ini timur laut.
Gampang. Ini juga akan membantu kalian. Ya mudah-mudahan aja tidak pernah nyasar ya. Wong saya kesini aja kemarin nyasar, bener kesan ke pabrik kapur. Di Google Map-nya tidak sesuai betul. Sama, saya juga waktu ke air panas perataan di Bojonegoro, masuknya ke dapur orang. Aduh ya Pak. Padahal juga saya tidak lapar waktu itu. Tolong ya dihafal ini ya, adik-adik. Ini ilmu juga sangat penting. Ini sepele sebetulnya. Sebetulnya di luar schedule saya untuk mengajar adik-adik. Karena yakin di SMP juga sudah tahu ini. Oke, ada biar tidak ngantuk ya, kelihatan ada ngantuk ini. Kemarin saya sampaikan ke adik-adik ya. Dan yang benar kemarin cuma Sangga Putri. Sebuah perintah dari atasan sampai bawahan itu belum tentu sama. Satu sisir pisang, katakanlah ya, isinya 20 dari seorang raja. Nyampe rakyat itu belum tentu 20. Dikorupsi. Pesannya 20 itu tidak nyampe, yang nyampe cuma 3. Sama dengan seorang presiden memberi perintah agar membuat balai desa dengan cat tiang sebelah kanan kuning, tiang sebelah kiri hijau, tengah merah. Itu dari presiden kan ke gubernur, ya. Dari gubernur ke bupati, dari bupati ke camat, dari camat ke desa. Itu belum tentu sama. Ya. Jadi sekarang saya ingin mencoba dari yang lain menonton dulu aja ya. Dari Sangga Putra. Coba angkat tangan Sangga Putra. Ada berapa orang? Saya minta 5 aja, 5 orang. Jejer di situ ya. Jadi yang nonton coba menghadap ke sana semua. Yang nonton menghadap ke timur ya. Yang 5 tolong berdiri di situ di timur. Timur. Oke, nontonnya ke sini. Yang tadi 5 orang mana Sangga? Ikut saya. Sangga Putra. Yang jadi presidennya siapa di sini? Ya. Ayo cepat. Ayo. Ariel. Masa mau kembali lagi ke SMP? Oke, Ibra. Rizky masih SMP ya? Satu orang lagi. Aril, Pak. Siapa yang paling depan yang jadi pucuk pimpinannya? Ibra, Aril. Oke. Hitung jaraknya 2 meteran lah ya ke sana semua. 2 meteran. Jangan ikut sini. Loh. Jaraknya antara teman 2 meteran. Oke.
Di sini tetap. Oke, di sini ya. Pegang daun sebanyak 4. Pegang 4. Ini adalah pesan berbentuk gambar. Jadi gambar yang ada di sini yang saya buat harus sama dengan gambar yang dibuat Apip. Kan begitu ya? Sini. Duduk, jongkok. Lihat. Ke sini menghalangi sana. Tahu kan seperti ini? Ceritakan ke nomor 2. Bentuknya seperti ini. Hah? Bentuknya. Iya. Perhatikan. Sudah, ceritakan. Nanti yang digambar Apip seperti apa? Oke, kembali ke situ. Penonton bisa melihat seperti apa jadinya. Nah, mulai sini mulai bingung nih. Yang di sana jangan dirubah ya. Sudah, sampai mana tadi? Ini ya. Ayo daunnya tadi mana? Dipasang di situ di tanah. Gambar. Yang diceritakan Misbah seperti apa? Oke, diam. Salah satu ibu guru coba ke sini tolong. Dan dari Putri, Sangga Putri. Nia. Tolong ke sini. Nia sama ibu guru ya. Satu. Enggak apa-apa, enggak apa. Bentuknya seperti ini ya. Oke. Coba sekarang yang saya perintahkan di sana seperti apa? Oke. Beda atau sangat jauh beda? Jauh sekali. Nah, itu. Coba lihat ke sini. Terutama Apip. Nah. Bentuknya Apip. Iki masih lagi. Saret tambah plus. Ini mah plus sih. Ando X. Enak. Karena 4 gabung. 4 kembang, 4 godong dan itu plus. Ngomong salib dulu kayak apa? Tak salib temen. Mungkin saret sih. Kalau salib kan ada Salib itu kayak panjang yang tujung nah kayak. 4 daun digabungkan, nah gitu ya. Melalui ujung, bukan kalau ini kan pangkal namanya. Kalau ini ujung. ujung daun. Ujung pucuk. Ini bukan salib. Nah, itu. Salah, Pak. Boleh sih mendengar. Coba yang SMP. Yang SMP 5 orang. Putra ya. Regu Putra.
Jadi belajar menyampaikan sesuatu dengan benar dan tepat dan cepat. Oke, mana SMP? Ayo, Jidan. Adik kamu dek. Dek. Ayo dek. Adik bisa di. Ayo, kurang 2, 3. Tidak apa-apa ya. Belajar tampil, belajar ngomong di sini tempatnya. Jangan salah, takut salah jangan. Di sini tempatnya belajar ngomong, belajar tampil, belajar berdiskusi ya. Satu lagi. Enggak apa-apa, Randy. Seperti tadi ya. Jaraknya 2 meter atau 3 meter. Oke. Di sana ada 4 daun juga tuh. Atau gini aja. Jangan difoto. Maunya difoto ini. Sampaikan lewat pesan harus membuat gambar seperti ini. Dengan 4 daun. Iya. Oke. Biasa di orang ketiga yang agak keliru. Yang paling keliru yang ujung. Gimana, Putri siap mengalahkan Putra? Siap. Tunggu panggilan berikutnya. Ada 4 ya tadi ya? Oke. Ibu monggo dipirsani. Yang terakhir gitu. Iya. Hasil perintahnya, endingnya seperti ini. Pesannya ada di sana. Bagaimana menyampaikan sesuatu lewat pesan pembicaraan setelah melihat Ya, berbeda. berbeda jauh. Ya, coba kamu lihat sana sendiri. Sama enggak? Oke. Yang satu, yang atas ini ditumpuk ke bawah. Yang sana. Jadi belajar menyampaikan sesuatu lewat gambar. Disampaikan lewat ucapan. Oke. Coba ini yang Sangga Putri. Oh, ada berapa berarti? Baru 4. Kalau begitu Regu Putri. Oke, silahkan kembali ke ujung tombak. Siapa ujung tombak? Jaraknya ya, jaraknya jangan numpuk. Diatur jaraknya. Dari sini ke sini.
Kok jauh sekali nih? Yang sana malah. Oke, sini jongkok. Jongkok. Ini enggak rata tanahnya jadi simpel kan? Cuma disampaikan lewat ucapan bagaimana nih? Jangan melihat Iren ke sana. ngintip Iren. Oke. Kayaknya ini betul ini, soalnya gampang ini. Ini siapa ini? Namanya? Yang mana? Berasnya sini, Mbak. Nuri. Nuri. Fotonya mana katanya? Fotonya mana? Fotonya Siap betul atau siap salah? Loh, nggak boleh lagi. sudah ya, nggak apa-apa lihat. Tapi kan ini hasilnya nggak boleh dirubah. Sebetulnya hampir betul ya. ini netok, Pak. Ya, hampir betul, cuma tetap belum betul. Yang betulnya kan gini. Ini toh? Iya. Gak ngomong ngono bentak kotak tak bahasa lagi. Oke. Sudah 5. Mana? Yang tidak ada siapa? Kemana April? Kamar mandi. Kok suwi? Ini loh, April kebeli. Tadi ada. April kebeli. Jangan-jangan ketiduran nih. Baik. Wah, ada perang ke-10 kan. Ren Pak, sembuli Pak. Ngawur Pak. Sangga Putra salah. Sangga Regu Putra apalagi? Regu Putri kurang tepat. Kurang tepat ya. Sedikit lagi. Entah ini yang Sangga Putri. Mestinya
Hah? Mestinya salah. Mestinya betul. Sudah mulai pinter di dalam penyampaian. Ya, karena seringnya komunikasi, bertambahnya usia kan gitu. Bertambahnya pengalaman. Oke. Kenapa? Sekarang jam berapa? Rizky tanya. Emangnya mau kemana? Kita istirahatnya kan jam 5. 5 Pak. Coba lihat. Di Isoma jam 5. Sekarang kan hari Rabu ya. Oke. Sudah ada. Kita masih nunggu April ya. Oke. Ya. Kita isomanya jam 5 kurang seperempat. Karena kita masih ada kegiatan cari kayu bakar sama bersih-bersih sampah anorganik. Ya. Untuk Hikmah, tolong cari di posko. Plastik sudah ada belum? Plastik untuk sampah. Terang dunia. Coba ada ya. Tolong sampaikan apa yang menjadi hikmah dari game yang barusan. Ada yang tahu? Jadi kita bermain di sini bukan hanya main-main. Hikmah apa yang harus kita petik di dalam game yang barusan? Teliti, bener. Terus? Mengingat. Juga betul. Apalagi? Mengasih informasi. Memberikan informasi. Cepat, tepat. Dan jujur. Tepat. Ya. Tadi kan saya sampaikan dari seorang raja satu sisir pisang, kenapa kok nyampe rakyat cuma 3 biji saja? Padahal satu sisir isinya 20. Karena di jalan itu ada apa? Kalian pun sama di sini. Jadi belajarlah memberikan informasi cepat, tepat, akurat, gitu, betul, melalui sebuah ucapan. Ya, itu adalah sebuah amanah. Suatu waktu adik-adik kan, ya mudah-mudahan dicatat ya. Suatu saat adik-adik bisa jadi anggota DPR atau Pak Lurah, Pak Camat. Itu diaminkan. Dikawin tadi koruptor. Dikawin tadi koruptor. Gitu ya. Sudah. April, ya April. Siapa yang paling depan? Putri di depan ya. Belakang siapa? April. Nia. Oke, silakan formasinya. Ini katanya siap betul. Coba lihat, kita tonton bersama ya. Oke.
rumput-rumput ini. Pucuk daunnya juga harus sama, Pak. Iya toh. Tadi kan cuma salah pucuk saja yang barusan. Dari mana tuh? Oke. Ayo. Kanan. Pucuk untuk kanan, untuk disor, untuk dhuwur, untuk kiri. Nah, dilihat lagi, benar. Untuk kanan, untuk dhuwur. Untuk disor, untuk dhuwur, untuk kiri. Untuk kanan, untuk disor, untuk dhuwur, untuk kiri. Ayo. Ini anak gambar. Iya, ngadep. Coba numpuk titik antara pucuk. Coba numpuk titik. Terus ini mana? Begitu rumitnya gambar. Terlalu lama juga tidak baik. 10. Sembilan. Gila. Coba sampean ceritakan ke saya. Apa nih, Pak? Itu, ceritakan ke saya. Iku sing dhuwur iku ana godhong siji tapi godhonge turu. Terus yang tengah ana loro. Terus godhongnya sodok tumpukan titik antara pucuk karo pucuke. Terus yang di sore iku satu godhong, jadi ibaratnya kayak huruf I gede. Nah, iling-ilingan sing pucuk-pucuke iku sing iling-iling urutane iku kanan bawah atas kiri iku pucuke. Sip. Pusing. Kita di detail, Pak. Kanan pucuk. Nggak boleh bertiga. Nggak boleh bertiga. Siji I gede. Iki persegi. Iya iki ngene. Tumpuk. Iki tumpuk ini, iki malah iki Gede kayak tengah gini. Apakah ini nanti betul atau bahkan mungkin lebih parah? I don't know. Masa parah sih, Pak? Mestinya Lili. Apa Pak sama ini? Mestinya Lili dan motret. Ya kan? Potret. Biasanya penyampaianku salah di nomor 1, Pak, di depan. Iya, kalau Semisal ngandarannya tepak, informasi itu gak tepak, bakal tepak kabeh. Lek teko ngarep gak tepak, berarti gak tepak bakal entar. nah sekarang kalau di depan Ibra. Kacau. Pak, berarti gak suruh pakai pramuka dong? Jalan? Sore nih pakai pramuka apa malam nih? Nanti malam. Soalnya upacara. Nanti Berarti malam. sore masih pakai gini? Sore ini masih sampai maghrib nanti. Saya maghrib. Sampai jam 5 kurang seperempat. Oke, apa Isa? Jadi nanti sholat asarnya agak mepet ke maghrib ya. 5 kurang seperempat. Enggak sih, enggak mepet. Iki ketumpuk. Iya kali ketumpuk. Aku lupa kok gak asing mbek sampean. Kok gak asing mbek sampean, gak tau kenal. Pernah di mana ya? Ya, kurang tahu kok tau kenal mangan gak asing mbek sampean.
Mungkin banyak pasaran. Sampean juga banyak ya yang mirip itu? Bener. Mungkin. Aku nang kene sering suwe Pak, cuma pindah lah. Pindah dari mana? Ben aku nang kene ke kelas 5. 5, 6, 7, 8. 8 tengah pindah. Sudah. 8 tengah pindah terus pindah ke sini lagi. Kenapa pindah-pindah? Ikut siapa? Enggak, saya pindah Pondok Air. Oh, itu rumahnya enggak? Enggak. Rumah masih di Palembang. Palembang, Maraknim, Lahat. Sumatera Selatan sini iki. Apa namanya lali aku desa? Lahat, Maraknim, Enggak. Kok borang-borang apa sih? Boranan. Enggak, sing komplek apa lali, Pak? Kasih dah, Pak. Pak Sambon. Sudah. Ayo, yang pertama coba dilihat. Salah. Coba betulkan. Bukan salah titik. Salah titik. Sumpah. Salah titik, Pak. Bener iki, Pak. Bener Titik beda garis itu. Jadi nilainya sama dengan Regu Putri. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi yang Regu Putri dengan Sangga Putra, Sangga Putri beradu. Oke. Coba sekarang yang Regu Putri. Regu Putri kembali ke lapangan. Ini finalnya ya, soalnya nilainya sama. Oke, formasi lagi. Habis ini ya, habis ini. Ini kalau final gini semakin sulit. Kalau final begini semakin sulit. Ini anu nih, apa tuh? Rumput. Mepet-mepet ya, Pak. Jadi 3. Oke. Gini. Udah? Jaraknya jauh. Terus untuk teman-teman abang ini ya ini apa sekitar ya itu elemennya 1, 2, 3, 4 ini iya pokoknya sing pojok itu nak atas sing pojok atas iya tapi sing iki pojok gini pojok apa dari ini bukan Delapan. Oke. Informasi terlalu lama juga tidak baik. 9. Lah kelamaan.
Pak, kalau dapat diskon nggih pulpen. Apa? Diskon kok ngene sih nyamane nggih pulpen kalau. Nggak boleh. Ini harus yang main ini sama ucapan. Berpatapip tralala tralala. Ini kan tadi juga menggambar pakai ini boleh. Pakai jari. Tapi kan isinya mangsinya nggak keluar. Subhanallah. Kayaknya sedikit lagi. Ya, sini. Kurang tepat. Iki nak kene. Coba betulkan. Nah. Oke, kembali. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kurang tepat titik Ayo, yang sangka. Soalnya sama. Mana tadi? Cepet. Ini rubahnya formasinya ya. Perhatikan pucuk-pucuknya ya. Pangkal dengan pucuk kan beda. Ini lebih sederhana. Bentar, Pak. Sudah. Berarti gini, awas so, gini. Gak ngono iki ku tepat berene sing satu. Jaremu iki gak pucuk, tak wantem lho. Iki lho pucuk iki Berarti iki batang. Iki batang. Udah. Tapi batang iki kok dikek pucuk. Sama banget ta? Batang iki kok dikek pucuk rene. Rene telu pokoke iso bentuk telu ngene iki lho. Ngene sret. Berarti awal iku ngene. Awalnya ku tepak iki ngene. Terus mari kono iku. Iki kok dikek ngene lho, Dan. Dikek ngene lho. Sret. Telu. Iya lho wis nakoren itu. Jangan pakai alat peraga, nggak boleh. Yang lain juga nggak ada. Ya wis iki tok, Pak. Duh, ya apa sih, Pak? Duh. Ini sama aja dengan daun. Duh, tepat dan nang ngono. Ayo. Iso. Tidak ada alat peraga. Itu ke batang. Kan lurus gini sih. Lurus gini. Itu ke batang ya. Nah, batang itu nonggok ngene. Awal itu siji. Jadi ada ini. Kok proket tenan aku. Ini batang. Sing tenang. Batang ada prono. Kanan. Iki batang pucuk ngene kan, akar itu ada berini. 10. Pak, 10 sampai Terakhir lho Pak iki Pak. Iki kan gak pucuk. Iki kan gak pucuk sih yo. Iki kan batang, misal batang. Nah, iki kan sing pucuk sing ini. Iki tuh ini dah. Iki kono telu pucuk karo ini. Tapi di tempat kan bukan kok itu apa? Tadi untuk plastik gimana? Tidak ada Ibu. Plastik.
Belum ada. Pak, main lagi. Lagi Pak. Nah, ini hasilnya nanti apa lagi lebih parah dari kalian atau kalian yang lebih parah? Hasil kok ini kata-kata. Kata-kata aja Pak. Itu kan kayak anak siaga. Pak, main lagi Pak. Sana. Bawa. Salaman ya Pak. Saya Pak ya gereng mari Pak ya. Saya takon ditandani pindah piye. Itu mingin itu sepuh sing paham coba. Mbak Putri jelasnya seru dulu. Ini apa ya? Ini. Ya buat apa kalau gitu lomba? Kalau saya harus kasih tahu, nggak seru. Hes. Saya Pak sing tenang Pak. Tidak boleh berdua. Kan aku menyampaikan gimana loh Pak. Tidak boleh berdua. Sudah. Salah. Saya cepet salah loh. Sudah ya. Udah. Salim, Mbak. Sudah. Tidak boleh ngumpul 4. Oke. Selamat ya Sangga. Selamat ya Regu Putri. Hadiahnya ditagih di Pak Effendi. Oke, ada semua ya. Jadi game barusan sebetulnya cukup menarik. Bagaimana kita menyampaikan informasi secara tepat, akurat, dan kejujuran sebetulnya ada di situ. Udah, jangan, nggak ada diskusi. Jadi ada hikmah di situ dari game yang apa saya sampaikan. Yang saya lupa di sini adalah sebuah kejujuran, ya. Untuk kalian sekarang kan masih sekolah ya, kejarlah prestasi, nilai yang bagus di rapot. Tapi kalau sudah kerja, tidak ada gunanya rapot itu. Yang penting kejujuran, disiplin, ya. Disinilah belajar kita di alam terbuka. Bagaimana kita belajar penyampaian informasi secara akurat, tepat, dihitung tidak mau. Walaupun tepat, tapi waktunya kalau berbulan-bulan begitu kan tidak bagus juga. Oke? Mungkin ini game ya. Yang terakhir ini ada kegiatan bersih-bersih sampah anorganik. Oke, untuk dikotori bersih. Ibu, mohon maaf, kemarin saya pesan ke Bu siapa? Ipa. Ada Bu Ipa. Untuk plastik yang besar, sudah ada? Sudah. Apa sapu bersih? Jadi satu regu, satu plastik yang besar, khusus untuk anorganik. Apa anorganik apa? Yang kering, Tidak bisa diurai, bisa pun ratusan tahun, ya. tidak mudah busuk. Terutama botol-botol aqua, plastik. Jadi adik-adik itu kalau makan sekarang enak pakai daun. Enak pakai daun kalau makan itu sekarang. Itu adalah salah satu cara bagaimana mengendalikan numpuknya sampah anorganik. Plastiknya sudah bisa diambil atau masih dibeli?
Terus diambil bisa. Oh, masih dicari. Nggih, nggih. Ya apa anak seru aja? Tempat ngambilnya sampah anorganik pertama di lingkungan pondok ini. Muter, Pak. Yuk, seluas-luasnya ke sana. Yang paling banyak Sampai jalan ini yang lurus ini di depannya. Yang papingan di depan. Termasuk amal apa ya? mal baik. Amal jariah enggak? Apalagi kalau ada duri. Ya. Duri yang bisa mencelakakan orang, misalnya ini ya. Ini tajam. Ya. Niatkan. Kalau memang orang tua kita sudah tidak ada ya. Ini amalnya untuk orang tua. Kalau sudah tidak ada. Seperti kita aja. Kalau pengajian di masjid punya uang 1.000, ini niatnya untuk amal jariah ibu saya, itu juga bagus. Sama dengan bersih-bersih sampah juga. Jadi ada 2 season ya adik-adik. Pertama bersih sampah anorganik, kedua cari kayu bakar untuk nanti malam. Untuk kayu bakar nanti ditumpuk di sini. Ya. Kayaknya lebih mudah cari kayu bakar. Di sekeliling kita sudah banyak. Hitung-hitung membersihkan lahan aja. Ayamnya sing kono, Pak. Atau dibagi 2 ya. Yang putra cari kayu bakar, yang putri ambil sampah. Keliru, Pak. Keliru. Maunya gimana? Tuh cari kayu bakar. Benar gitu. Betul, Pak, ya. Boleh kabeh, Pak. Sing lanang ngopi. Betul, Pak. Kok aneh ya? Padahal kayu bakar juga lebih berat. Kok pilih ini? Ada apa ya? Ya, nggih Pak sampah Pak. Mboten menapa. Sampah juga tidak kotor kok, cuma plastik. Tapi memang harus cuci tangan nanti. Maksud saya biar jalan dua-duanya. Dan kalian lebih cepat untuk isoma. Kan gitu. Sabar dulu. Masih dicari plastiknya. Panas tuh. Pak boleh lepas Pak, boleh lepas sepatu ya, Pak ya? Kayaknya Mbak nyapu sepatuan. Nanti kena duri. Aman, Pak. Enggak apa ya? Pakai sandal. Boleh lah. Di mana sandalnya? Oh, di situ. Iya dah. Tapi nanti dulu, nunggu plastik dulu. Ini ku Pak Pempet. Iya, Pak. Jadikan kau dan terindah dalam Putri empat-empatnya ya berarti. Sampah, jadinya sampah. Oke. Berarti ini yang mengut sampah cuma Putri. Putri mawon. Yang cowok kayu bakar. Oke, ini bagi ini ya. Yang sangga 2, yang Putri 2. Yang sangga 2. Oke, adik-adik, untuk Putra silahkan cari kayu bakar ya. Oke. Nanti tumpuk di sini di tengah. Temono. Bapak menyok.
Di minyak itu. Waduh, kalau